Untuk wilayah mana yang kemudian ini perlu kemudian penertiban ini, terutama untuk pedagang? Di dalam pelaksanaan tugasnya Satpol PP ini bermitra dengan masyarakat. Dari Satpol PP juga sudah melakukan mediasi kepada mereka yang ngotot, ngeyel, tidak mau menghiraukan. Kalau sudah seperti itu, apakah kemudian Pak Farid ini selaku anggota Dewan juga kemudian ikut turun tangan? Halo pemirsa ABTV, kembali lagi berjumpa dalam ABTV in Podcast. Menarik sekali kalau kita dalam program ini membahas bersama dengan anggota DPRD. Dan kalau berkaitan tentang keamanan, kita berpikir bahwasanya keamanan itu bukan hanya sekedar tanggung jawab kita bersama, tetapi memang kita perlu kolaborasi dengan Satpol PP untuk membuat nyaman masyarakat, kemudian juga tentram, kemudian tertib. Tapi ada satu di situ di mana ketika melakukan suatu ketertiban itu tanpa harus menyakiti, tanpa kemudian harus arogan begitu ya. Dalam podcast hari ini kita hadir bersama dengan Komisi A DPRD Jawa Timur, ada Bapak Farid Kurniawan Aditama SPI. Beliau merupakan salah satu anggota dewan yang benar-benar memberikan banyak sekali wawasan terkait tentang topik yang kita angkat hari ini. Dan bekerja sama juga dengan Satpol PP yang merupakan ini adalah bagian dari komisi beliau. Komisi A itu ada di pemerintahan dan salah satunya adalah ketertiban juga ya. Kita sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat? Kabar baik? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tertib ya? Aman. Aman ya. Iya. Pak Farid, hari ini kita mengangkat satu topik yang kemudian ini sebenarnya tidak jauh-jauh dari komisi Pak Farid ya, terkait tentang ketegasan Satpol PP, dukungan DPRD menertibkan tanpa harus menyakiti. Ini kayak menarik ya. Yeah. Jadi kalau kita berbicara mengenai menertibkan itu biasanya ya memang ada regulasi, maksudnya artinya sesuatu hal yang perlu ditertibkan berarti itu harus sesuai dengan apa yang semestinya kan begitu kan. Ketika tidak mengalami penolakan berarti kita harus menertibkan tanpa harus kemudian menyakiti. Betul begitu ya Pak Farid? Betul. Iya, baik. Hari ini ada satu topik yang kita angkat di situ. Nah ini apa makna dari tema menertibkan tanpa harus menyakiti bagi Satpol PP dan juga DPRD Jatim. Kalau versi dari Pak Farid seperti apa di sini? Oke, baik. Terima kasih. Bicara terkait Komisi A yang juga bermitra dengan pemerintahan, kaitannya juga dengan keamanan ketertiban. Di sini kita sedikit mengulas terkait dengan Satpol PP, di mana Satpol PP ini memiliki tugas, memiliki fungsi dan peranan yang lumayan penting di dalam pengaturan dan pensuksesan Perda, di mana dalam menjaga dan mensukseskan Perda ini butuh yang namanya Satpol PP, di mana Satpol PP ini banyak identik dari masyarakat ini bahwa Satpol PP ini tukang gusur gitu ya. Terus kemudian tukang nangkepin pengamen, tukang nangkepin gelandang di jalanan seperti itu. Sehingga kita ingin mengemas topik pembahasan ini lebih santai lagi dengan peranan dan fungsi dari Satpol PP ini dalam menegakkan peraturan daerah dengan tegas tetapi juga humanis, sehingga dengan pendekatan-pendekatan kemanusiaan, sehingga di dalam pelaksanaan tugasnya Satpol PP ini bermitra dengan masyarakat, bukan menganggap masyarakat ini adalah sebagai sumber dari masalah tersebut. Sehingga kalau kemudian berbicara tentang penertiban, Satpol PP ini sebenarnya fungsinya adalah untuk menegakkan kan. Betul. Tetapi kadang kemudian yang menjadi problem di realita ketika kemudian contoh saja kemudian waktu ada penggusuran suatu kemudian PKL gitu kan, itu pasti akan ada yang namanya pro dan juga kontra. Di situ kadang juga Satpol PP inginnya kemudian pasti akan ada peringatan kan sebelumnya, tapi di situ kadang untuk para PKL itu kemudian melakukan penolakan secara radikal. Mereka tuh teriak-teriak itu gimana ini, Mas Dewan?
Sebetulnya secara tugas dari kinerja Satpol PP ini saya kira sudah bagus ya saat ini ya, karena sejauh kita bermitra itu Satpol PP juga selalu memberikan edukasi terlebih dahulu, selalu memberikan himbauan, memberikan informasi, terus kemudian dicarikan solusi juga. Misalkan berbicara terkait penertiban bangunan perdagangan liar ataupun penertiban pedagang kaki lima yang tidak sesuai itu, dari Satpol PP juga sudah melakukan mediasi kepada mereka dan juga menyiapkan beberapa solusi agar mereka tidak hanya ditertibkan oleh Satpol PP tetapi juga mendapatkan pengganti dari lapak yang mereka terkena gusur. Itu kita sudah menjawab beberapa dari permasalahan dan juga solusi dan keinginan dari pedagang-pedagang itu. Tetapi sekarang ini yang masih banyak terframe dan stigma negatif dari masyarakat itu biasa kan yang muncul ke berita. Betul. Itu tiba-tiba mobil Satpol PP datang terus gerobak-gerobak PKL itu tiba-tiba dinaikkan. Padahal enggak. Padahal sebelumnya itu sudah ada mediasi terlebih dahulu, sudah ada himbauan terlebih dahulu bahwa area ini dilarang, area ini enggak boleh, area ini steril dan lain sebagainya. Mereka yang ngotot, ngeyel, tidak mau menghiraukan, akhirnya timbullah dalam fase penegakan itu. Jadi udah eksekusi lah, baru di situ media ngeframe. Nah, sehingga terus saya olah-olah, oh ini tiba-tiba langsung ditindak gini, tiba-tiba kios ilegal, liarnya langsung ditertipin, langsung dibongkar, langsung apa kan gitu. Seolah-olah yang di sini yang artinya Satpol PP tidak melindungi tetapi justru seperti kayak memporak-porandakan begitu. Padahal bukan seperti itu kenyataannya ya. Oke, artinya ada mediasi dan perlu digarisbawahi bahwasanya ini merupakan mitra dari Komisi A, komisinya dari Mas Farid ya, bahwa Satpol PP ini bukan hanya sekedar menertibkan tapi juga sebenarnya mereka tuh mengayomi. Tetapi yang terjadi ketika ada masalah antara Satpol PP, sebenarnya bukan masalah ya, pedagang kaki lima kemudian juga tidak mau pindahkan itu, apakah mereka sebenarnya mendapatkan sanksi atau enggak sih selain dipindahkan kalau tetap ngeyel di situ? Sejauh ini ya kita relokasi aja sih. Iya. Jadi memang misalkan dari Perda mengatakan bahwa kawasan di seputaran alun-alun misalkan ya, ataupun kawasan di mana yang tidak boleh di situ ada pedagang kaki lima, ya sudah berarti di situ harus steril dari pedagang kaki lima. Tetapi kita ambil contoh misalkan di dapil saya di Kabupaten Jombang, kemarin dari hasil mediasi pemerintah Kabupaten Jombang bersama dengan asosiasi-asosiasi pedagang kaki lima terkait penertiban lokasi jualan itu, alhamdulillah juga mendapatkan solusi yang diapresiasi oleh pedagang kaki lima ini. Disiapkan sentra pedagang kaki lima khusus pedagang kaki lima, di mana di situ adalah aset dari Pemkab yang disulap untuk PKL ini berjualan secara legal, sehingga di situ tercipta kawasan sentra pedagang kaki lima dan juga lokasi yang strategis, tidak jauh dari biasanya mereka berjualan, karena PKL ini kan segmentasi pasar mereka kan biasanya anak sekolah, terus kemudian dari orang-orang yang banyak berwisata di daerah situ, misalkan di alun-alun atau di wilayah-wilayah keramaian pusat perbelanjaan, objek wisata, ziarah dan lain sebagainya. Di situ kita bikinkan etalase buat mereka, sehingga ini menjadi win-win solution bagi kita semuanya gitu. Artinya Satpol PP di sini sebenarnya juga selain mediasi juga memberikan solusi ya. Betul. Kalau sejauh yang ini Bapak ketahui ya, di wilayah terutama yang sekarang sedang berada di wilayah kinerja dari Panjenengan, untuk wilayah mana yang kemudian ini perlu kemudian penertiban ini, terutama untuk pedagang? Kalau Jombang, Mojokerto semua sudah aman atau bagaimana? Kalau yang lebih saya tahu terutama di wilayah Kabupaten Jombang ya. Kabupaten Jombang ini cenderung sudah mulai tertata dengan bagus,
mulai dari pedagang-pedagang kaki lima yang ada di lingkungan-lingkungan sekolah, pedagang-pedagang kaki lima yang ada di lingkungan pusat keramaian, pusat perbelanjaan dan pariwisata ini sudah mulai tertata dengan bagus. Dan juga untuk di Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, saya lihat juga sudah bagus juga penataannya, di mana di situ setiap daerah pasti punya ikon-ikon wisata sendiri, punya ikon-ikon daya tarik sendiri, sehingga momen-momen atau lokasi-lokasi ini banyak sekali dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima. Dan juga ini masih ada PR sebetulnya. PR yang sedang terjadi di dapil saya, Jombang Mojokerto ini lagi marak sekali adanya pedagang kaki lima di malam hari atau biasa kita sebut angkringan ya. Iya, yang sampai pagi. Betul. Sampai menjelang subuh ini baru tutup ini. Ya, karena di sini banyak sekali penikmat-penikmat kopi dari kalangan masyarakat, santri dan lain sebagainya, sehingga itu dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku usaha untuk membuka usaha angkringan di malam hari. Ini merupakan hal yang positif juga, tetapi kita juga perlu pengawasan supaya ini tidak dimanfaatkan sebagai kemasan yang lain. Kemasan yang lain, betul. Iya. Kemasan yang lain, karena juga banyak laporan dan aduan juga bahwasanya di situ terjadi praktek-praktek yang meresahkan masyarakat ya, penyakit-penyakit masyarakat. Terus kemudian di situ juga ada laporan bahwasanya ada juga perdagangan minuman keras dan lain sebagainya, sehingga kita Komisi A juga berpartner dengan pihak-pihak keamanan baik itu Polres, Satpol PP dan Pemkot untuk selalu melaksanakan patroli pengamanan secara rutin begitu ya. Secara rutin. Jadi biasa kita lakukan dini hari jam 1, jam 2 dan itu insidentil. Jadi tiba-tiba kita nanti mendatangi itu, kita sisir lokasi. Apabila di situ ditemukan transaksi-transaksi yang ilegal, kita temukan miras dan lain sebagainya, maka di situ akan ditindak tegas untuk tidak boleh berjualan. Itu sebagai warning ya kepada pelaku-pelaku usaha agar apabila mereka ingin melakukan usaha ya usaha yang baik. Sebenarnya ada nilai positifnya ya ketika kemudian menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, tetapi kadang ada, mohon maaf, berbau. Di situ kan muncul yang namanya komunitas-komunitas yang sampai malam. Dan tadi katakan sama Pak Farid kalau itu kadang ada minuman keras, kadang juga yang jaga itu dikasih yang cewek. Yeah. Akhirnya timbul yang namanya stigma kalau itu kayaknya sepertinya berbau prostitusi. Pernah ada berita seperti itu kalau dari wilayah Jombang maupun juga Mojokerto? Laporan ada. Ada ya? Laporan ada. Jadi pernah saya juga ikut patroli Kamtipmas itu, bahwasanya di situ juga kita temukan pedagang angkringan yang jaga ya, biasanya di situ ada juragannya yang punya beberapa titik, terus kemudian mereka merekrut tenaga kerja untuk menjaga stand-stand tersebut, dan betul yang panjenengan katakan kebanyakan perempuan. Nah di situ apabila kita tidak menemukan bukti yang kuat bahwasanya itu terjadi terjadi transaksi prostitusi, maka di situ kita memberikan himbauan. Kalau mau jualan perempuan, ya sebaiknya secara etika tidak boleh lewat dini hari. Misalkan jam 9 buka, jam 8 buka, ya jam 10, jam 11 sudah meninggalkan di situ, diganti yang laki-laki, yang cowok, ya. Betul, dan berpakaian yang sopan, itu terutama. Karena mereka berdalih begini, konsumen ini banyak tertarik kalau penjualnya perempuan katanya. Apalagi begitu. Menggunakan pakaian yang mungkin menarik perhatian lawan jenis. Iya. Itu berarti artinya dihimbau juga ya. Iya. Oke, kalaupun toh kemudian ada laporan ini kayaknya berbau prostitusi, berarti harus memang disisir dulu. Betul. Benar tidak adanya laporan tersebut. Jadi nggak main tangkap ya. Iya, kita pakai baju saja langsung tangkap bukan ya? Alat bukti yang cukup untuk kita menindak itu. Nah, jadi begitu.
Itulah artinya Satpol PP di sini sebenarnya bertindak sesuai dengan prosedur, tidak Betul. kemudian main langsung tangkap tangan, langsung kemudian ambil langsung dibawa ke polisi, kan tidak seperti itu ya. Menarik sekali kalau kita berbicara mengenai ketertiban dan bagaimana Satpol PP menjaga keseimbangan antara ketegasan dan pendekatan secara persuasif. Pendekatan ini kan penting ya, karena kan heart to heart bersama dengan Betul. mereka. Bukan hanya masalah PKL, tetapi juga kadang tempat prostitusi, kemudian ada hal-hal yang kayak jangkauannya sangat luas kalau berkaitan tentang ketertiban. Seperti apa ini? Monggo kalau dari jenengan. Dari pihak keamanan dan ketertiban khususnya Satpol PP di sini, alhamdulillah lebih dimudahkan dengan adanya asosiasi-asosiasi pedagang seperti itu. Jadi misalkan seperti di Jombang, di Mojokerto itu ada asosiasi pedagang kaki lima. Terus kemudian ada asosiasi pedagang yang dia berjualan di lingkungan sekolah. Itu selalu ada paguyuban atau asosiasinya. Sehingga kita untuk melakukan sosialisasi, untuk melakukan menyampaikan himbauan-himbauan, larangan-larangan dan lain sebagainya itu wadahnya sudah jelas. Jadi kita panggil beberapa koordinator yang berada di kawasan atau di wilayah masing-masing, misalkan nanti bisa kita ambil perwakilan setiap kecamatan itu ada berapa orang dan wajib untuk mensosialisasikan dan menghimbau kepada anggota kelompoknya atau anggota asosiasinya yang ada di wilayah tersebut. Itu sebagai aksi cepat kita dalam memberikan sosialisasi. Di situ juga dari kita dan juga dari pihak Satpol PP itu juga selalu melakukan komunikasi secara dua arah. Pengennya bagaimana apabila ini kita tertibkan ini secara perda memang tidak boleh berjualan di kawasan ini, maka kami sediakan di kawasan-kawasan yang sudah ada. Tetapi ada beberapa yang mereka ini menolak. Biasanya pedagang-pedagang ini yang dia punya kompetitor yang sama di tempat yang baru. Di tempat yang baru. Mungkin dia merasa, aduh aku kalau di tempat yang baru dengan dagangan yang sama, aku bisa kalah pasarnya. Jadi aku milih di sini karena aku sudah punya segmentasi yang jelas nih di sini. Dari warga di lingkungan sini, dari anak sekolah di lingkungan situ, dari masyarakat di wilayah sini, ini sudah jadi pelanggan saya. Apabila nanti saya pindah ke sana, orang-orang ini nyari, saya ini belum tentu tahu saya pindah kemana. Jadi banyak yang menyampaikan keberatannya itu karena faktor itu. Itu sebenarnya alasan awal saja sih Betul, penolakan. iya. Belum kemudian dilaksanakan sudah kemudian langsung ngejas. Saya nanti nggak laku. Iya. Kalau sudah seperti itu, apakah kemudian Pak Farid ini selaku anggota Dewan juga kemudian ikut turun tangan, kemudian menggandeng Satpol PP untuk kemudian memberikan kejelasan kepada mereka, atau cukup Satpol PP aja deh, kita seperti apa? Jadi sebagai mitra kita tetap selalu bersinergi. Kita bentuk sinergi itu banyak wadahnya ya. Jadi misalkan kita juga berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kepala daerah terkait. Kemudian kita juga audiensi kepada kepala-kepala atau ketua-ketua paguyuban atau asosiasi ini. Jadi saya pernah juga bersama dengan kepala daerah Kabupaten Jombang, kita berkomunikasi dengan kepala-kepala asosiasi pedagang yang ada di Kabupaten Jombang ini untuk kita bisa bersama-sama saling memberikan masukan. Bagaimana sih Kabupaten Jombang ini nanti dari segi growth atau pertumbuhan UMKM ini juga terus bagus sebagai penopang perekonomian masyarakat kecil juga, tetapi juga kondusif, tidak bertentangan dengan peraturan atau kebijakan daerah gitu. Alhamdulillah dengan adanya komunikasi seperti itu lebih terarah sehingga kita dalam menentukan rencana jangka menengah, rencana jangka panjang itu sudah tepat sasaran, bahwasanya keinginan dari pertumbuhan UMKM ini pengennya di wilayah sini karena ini adalah sebagai magnet perekonomian baru. Misalkan di Kabupaten Jombang ini nanti akan rame nih di Wonosalam. Karena apa? Karena akan ada ini misalkan. Sehingga di situ pemerintah kabupaten juga menyiapkan wadah. Oke, di sini akan kita bikin pujasera. Oke, di sini akan kita bikin sentra-sentra
UMKM, sentra-sentral dari hasil-hasil kerajinan-kerajinan di wilayah-wilayah Kabupaten Jombang, sehingga di situ tercipta etalase yang sudah terkondisi secara bagus. Oke, ini nyambung jika disampaikan oleh Pak Farid. Nah, sebagai bentuk dukungan nyata Komisi A, nah ini terkait tentang tugas-tugas Satpol PP itu apa? Yang mungkin bisa disampaikan kepada publik saat ini. Iya, jadi ini nanti-nanti ini. Secara tugas, secara peran, secara secara fungsi itu Satpol PP ini adalah bentukan dari pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota yang diberikan tugas untuk menegakkan peraturan daerah. Di sini yang berkaitan dengan peraturan-peraturan terkait dengan larangan-larangan, sehingga di sini ada payung ataupun payung hukum. Ya, ada payung di sini adalah Satpol PP, yang mana di sini ada instansi pemerintah yang bertugas untuk menegakkan perda ataupun peraturan bupati, peraturan kepala daerah, perkada. Jadi ini yang menjaga dan menegakkan peraturan, jalannya peraturan ini adalah Satpol PP, seperti itu. Oke. Kalau bentuk dukungan langsung dari Komisi A sudah disampaikan secara lugas, sehingga Anda harus mengetahui bahwasanya Dewan Provinsi ini benar-benar bekerja nyata, dan sinergitasnya itu bukan hanya dengan Satpol PP tapi juga dengan pihak yang lain kalau berkaitan dengan komisi beliau di bidang yang namanya tadi ketertiban dan juga keamanan. Ini penting sekali. Kalau memang sudah aman dan juga tertib, insya Allah semua apa yang dilakukan itu enak gitu loh, nyaman. Iya, betul. Gitu kan. Kalau dalam event-event besar yang dilaksanakan, Satpol PP kan juga sebenarnya juga hadir ya. Artinya memberikan pengawalan supaya acara nanti bisa berjalan dengan lancar, apalagi event-event besar di pemerintahan atau bahkan event-event yang dengan yang namanya pihak swasta, ini pasti di situ memberikan pengamanan. Kalaupun tuh ada yang kemudian sampai masuk dalam artinya jaringan dari Satpol PP, berarti tandanya masyarakat itu tidak tertib. Iya. Harus diapain itu kira-kira, Pak Farid kira-kira? Jadi kita masih melakukan pendekatan secara persuasif juga, secara kemanusiaan, supaya tidak terkesan ada anarkisme, arogansi, ataupun ada tindakan kekerasan antara mitra dari pemerintah daerah ini kepada masyarakatnya. Karena ini kita berupaya ingin melakukan fungsi dari penegakan penertiban keamanan dan ketertiban ini secara kemanusiaan. Tapi ya ini harapan kita dari masyarakat juga mendukung dan proaktif ya. Sebagai contoh misalkan pelaku-pelaku usaha nih yang ada di pinggiran jalan, mereka membuka toko, mereka membuka rumah makan, mereka membuka unit usaha. Itu sebetulnya ada kontribusi untuk PAD ya, pendapatan asli daerah dari situ. Misalkan dari pelaku usaha itu mendirikan reklame atau mendirikan papan board untuk makan atau ya, misalnya ini ya, itu yang lagi viral, makan lagi viral. Ya, betul. Itu kan juga apabila itu secara legal kan ada retribusinya ya, ada retribusi kepada pemerintah daerah sehingga itu menjadikan pendapatan asli daerah yang bertambah. Tetapi sekarang pada prakteknya juga banyak yang masih ilegal, agak susah untuk aware terhadap itu gitu, sehingga dari pihak Satpol PP pun juga berupaya untuk selalu menginformasikan dan menghimbau bahwasanya minta tolong ini didaftarkan dulu, kalau enggak nanti akan langsung dicopot. Iya, akan kita copot. Tetapi banyak yang tidak dihiraukan, sehingga sudah peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, setelah itu kita penindakan. Nah, setelah ada penindakan itu baru mereka respon kan, lu kok dicopot beneran nih, lu kok dihancurkan beneran, terus gimana gini. Lah kemarin sudah kita berikan himbauan, sudah kita berikan pengertian bahwasannya harus begini, peraturannya harus begini gitu. Sebagai warga masyarakat yang baik harusnya kan juga patuh terhadap peraturan daerahnya.
Itu menarik ketika kemudian masyarakat ikut kemudian menjadi bagian ketika ada peraturan kemudian juga mengikuti, tapi kalau tidak berarti siap-siap untuk tersingkir. Sebenarnya budayanya seperti itu kan. Iya. Mengikuti garis aja lebih enak sepertinya. Betul. Sangat lebih menarik sekali. Dan berkaitan tentang Komisi A bekerja sama atau mitranya adalah Satpol PP, ini bukan hanya sekedar masalah penertiban aja. Kalau untuk wilayah di Jombang maupun juga kota maupun juga Kabupaten Mojokerto ini ada nggak untuk seperti balap liar begitu? Kalau untuk balap liar biasanya di momen-momen tertentu sih, yang masih sering terjadi. Misalkan kalau di situasi-situasi biasanya sih di bulan Ramadan atau apa, mereka dengan alasan gitu. Iya, alasan ngabuburit dan lain sebagainya, mereka keluar rumah, nongkrong di jalan, terus akhirnya ada kebut-kebutan, terus itu jadi ajang balap liar dan lain sebagainya, itu biasanya masih ada sih. Masih ada, tetapi kita bersama dengan pihak dari Lantas juga selalu menghimbau dan melakukan patroli agar supaya tidak terjadi kerumunan-kerumunan, sehingga nanti di situ ada potensi-potensi kejahatan, potensi-potensi kriminalitas, potensi-potensi yang kegiatan-kegiatan yang dilarang seperti balap liar dan lain sebagainya gitu. Kita selalu ada sweeping seperti itu. Kalau dalam tahun 2025 ini kan sudah masuk pertengahan ini ya. Betul. Untuk data kriminalitas untuk di wilayah kinerja dari Pak Farid ini seperti apa? Artinya mengalami penurunan atau kemudian terjadi peningkatan? Secara data terkait dengan kriminalitas di wilayah sini ada penurunan. Iya, ada penurunan. Tetapi biasanya di dalam pemberitaan itu selalu ada yang viral. Biasanya yang viral itu misalkan kemarin baru saja terjadi nih. Yang paling dekat ini? Yang paling dekat ini. Kemarin 1 hari yang lalu itu ada ditemukan mayat laki-laki di dalam rumah kos yang sudah membusuk selama 40 hari. Aduh. Ternyata pelakunya ini istri siri, seperti itu. Nah, ini ada beberapa kejadian-kejadian yang langsung viral, sehingga di situ kadang orang langsung beranggapan bahwa wah berarti kriminalitas di daerah Jombang ini masih tinggi ya gitu, meningkat ya gitu. Tapi secara data berkurang sebetulnya. Jadi kan kriminalitas itu kan banyak ya. Iya. Jadi mungkin dari pemberitaan ataupun kejadian-kejadian yang viral lah itu yang kadang menjadikan stigma masyarakat bahwa itu adalah acuan dari kriminalitas di suatu daerah. Gitu. Padahal itu hanya berita viral kan? Iya, hanya berita viral. Sebenarnya daerah lain juga ada, hanya saja mungkin tidak up itu kan, sehingga nampak tidak kelihatan. Iya, bisa jadi gitu. Saya yakin kalau kemudian sinergitas ini selalu terjalin dengan baik, tidak akan ada yang namanya konflik atau bahkan juga kriminalitas. Tetap ada, tetapi ketika kemudian datanya itu menurun, artinya pemerintah, kemudian anggota dewan di sini, kemudian juga tim keamanan, artinya memang sinergitas ini membawa hasil gitu kan ya. Artinya plan yang kemudian sudah dicanangkan ini berarti wah ini kayaknya sudah masuk target ini gitu kan. Oke, terkait tentang ketertiban tadi ya, apakah Satpol PP ini perlu dilibatkan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan? Kemudian selain kemudian penertiban ya, supaya masyarakat itu benar-benar tahu, Pak Farid, kalau Satpol PP ini yang kemudian menjadi bagian mitra dari Komisi A, ini tidak semenakutkan apa yang dibayangkan di berita-berita yang biasanya tersebar. Betul, menarik sebetulnya. Saya kemarin juga waktu dengan Pak Bupati Jombang, saya menyampaikan untuk keterlibatan Satpol PP ini di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Misalkan nanti ada bansos, terus ada kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Ini Satpol PP ini lebih ditonjolkan supaya framing masyarakat kepada Satpol PP ini adalah tidak hanya tukang gusur, tidak hanya tukang angkut, tidak hanya tukang hancur, tetapi juga malaikat penolong bagi masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, seperti terjadi banjir, terjadi tanah longsor, terjadi kebakaran, Satpol PP kita libatkan.
dengan mitranya masing-masing BPBD. Jadi sama SAR juga ya? Iya. Tim SAR iya, juga ya? Betul. Akhirnya Satpol PP juga di situ in frame sehingga masyarakat ini menilai Satpol PP ternyata juga menjadi dewa penolong gitu kan ya. Tidak semenakutkan apa yang difikirkan oleh masyarakat saat ini gitu. Oke. Itu menarik loh kalau kemudian dilibatkan dalam kegiatan sosial dari masyarakat, sehingga itu sebenarnya bagian dari sosialisasi yang secara langsung. Prakteknya mereka tidak seperti yang pada umumnya orang bayangan ini kalau Satpol PP pasti ini ada masalah ini. Iya, baik. Ini Pak Farid berkaitan tentang ini tadi ya, kerjasama antara Komisi A dan juga Satpol PP untuk memberikan yang namanya ketertiban tetapi tidak menyakiti sama sekali. Ya. Kalau dari Pak Farid sendiri sebenarnya harapan kedepannya seperti apa sih Pak? Harapan saya pribadi dan juga saya selaku di Komisi A berharap bahwa masyarakat juga harus ikut serta dan berperan aktif untuk bisa menegakkan peraturan daerah sehingga peraturan daerah bisa terlaksana dengan baik, sukses dan kinerja dari pihak-pihak yang terlibat seperti Satpol PP ini juga bisa lebih maksimal gitu. Baik, terima kasih Pak Farid hari ini untuk paparan dan juga wawasan yang diberikan kepada masyarakat sehingga publik ini lebih tahu bahwasanya DPRD Provinsi bekerjasama dengan Satpol PP ini artinya menertibkan tapi tanpa menyakiti. Dan ini kita akan lanjutkan dalam segmen berikutnya. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi dalam ABTV in Podcast. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap di sini. Saya pamit dulu. Sampai jumpa.